Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau memeriksa kerapian kalian dalam berpakaian. Semua sudah sisi dalam? Sudah. Ibu minta satu orang untuk memulai kegiatan kita dengan doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah melindungi kami dari tadi hingga sekarang ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai dengan proses kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau selalu senantiasa membimbing dan melindungi kami agar kegiatan proses belajar mengajar kami berawal dan berakhir dengan baik. Ya Tuhan, akhirnya namamu kami puji, puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Semuanya hadir kan? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Elizabeth Mardila, Hadir Ibu. Esther Engoa, Hadir Ibu. Yohana Olvina Nahas, Hadir Ibu. Teresia Lisa Meko, Hadir Ibu. Claudia Aje Dasar, Hadir Ibu. Priscilla Irma Bana, Hadir Ibu. Benedita Banu, Anastasia F. Punai, Hadir Ibu. Maria Fatima Kitombesi, Hadir Ibu. Maria Juwita Elu, Hadir Ibu. Francisca X. Asa, Hadir Ibu. Petronella Lejaria, Hadir Ibu. Cyrillus Atitus, Hadir, Bu. Valentino Ernono, Hadir, Bu Guru. Baltasar Hadir, Momabe, Bu. Alfonsus El Nono, Hadir. Paulus Efren Koa, Hadir, Jose Armando Mendes Nono, Bu. Hadir, Bu. Yohanes Franky Tombesi, Hadir, Bu. Laurentius Nono, Hadir, Bu. Mario Liberti da Costa, Adel Trubis Nabu. Hadir Ibu. Ada yang namanya ibu belum panggil? Sudah. Sekarang ibu akan merefresh kembali ingatan kalian tentang materi di pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Saya Ibu. Oke, silahkan. Karakteristik bioma di dunia. Karakteristik bioma di dunia. Ada yang masih ingat apa-apa saja contoh-contoh bioma di dunia? Saya. Oke, silakan Erik. 1. Taiga. 2. Gurun. 3. Hutan-hutan tropis. 4. Tundra. 5. Padang rumput. 6. Hutan guguk. Dan 7. Sabana. Oke, masih ada yang lain kah? Semua sudah disebut? Sudah. Ini ada satu tadi belum. Stepa sudah disebut? Belum. Stepa. Masih ada Stepa. Tepuk tangan dulu untuk Erik. Oke. Materi kita hari ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Setelah sebelumnya pertemuan kita di minggu lalu kita membahas tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Sekarang kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Namun sebelum memulai, Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada yang tahu apa saja jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia? Oke, Olvi silahkan. Yang pertama meranti, yang kedua anggrek hitam, yang ketiga Rafflesia arnoldi, dan keempat cendana. Oke, ada yang lain? Saya. Oh, Elis, silakan Elis. Komodo. Komodo. Selanjutnya, Orang hutan. orang hutan. Ada yang lain kan? Cendana. Cendana. Cendrawasih. Cendrawasih. Friend silakan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Ada yang lain lagi? Oh, silakan. Badak salah satu. Ada gajah, ada harimau dan lain-lain. Oke. Pertanyaan berikutnya. Di mana saja jenis-jenis flora dan fauna tersebut tersebar? Cendana tersebar di mana? Tadi yang jawab cendana siapa? Saya. Juwita, cendana tersebar di Pulau Timur. Pulau Timur. Rafflesia
yang jawab komodo? Elis. Komodo tersebar di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Oke, selanjutnya yang jawab burung cendrawasih tadi, cendrawasih tersebar di Papua. Oke, semua sudah dijawab toh? Sudah. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua. Pertemuan kita hari ini membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Itu Ibu menyajikan tujuan pembelajaran yang sudah tersaji di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik persebaran flora dan fauna di Indonesia. Semua masih semangat? Masih. Ibu akan melakukan ice breaking. Semua siap? Siap. Siap untuk ice breaking bersama? Siap. Oke. Aturan ice breaking ini adalah teman-teman harus menyiapkan kertas. Setiap orang harus menyiapkan kertas, masing-masing satu kertas. Ice breaking ini namanya tangga, tangan, dan tangkap. Tugasnya adalah teman-teman harus berhadapan. Oke, Ibu undang kalian untuk berdiri dulu. Teman-teman silakan berhadapan, ya, berpasangan berhadapan. Jeno dan Alif. Oke, Jeno dan Alif. Sudah siap? Dengar Aba dan Ibu ya, penjelasan dari Ibu dulu sebelumnya. Kalau Ibu bilang tangga, silakan sentuh kaki masing-masing. Tangga. Kalau Ibu bilang tangan, silakan sentuh tangan masing-masing. Sedangkan kalau Ibu bilang tangkap, silakan tangkap kertas yang ada di depan. Ice breaking ini bertujuan untuk melatih konsentrasi teman-teman untuk bisa memulai materi pada pagi hari ini. Semua sudah siap? Siap. Semua sudah siap? Sudah siap. Oke. Aba-aba yang pertama. Tangga. Tangkap. Ulang lagi. Ulangi. Tangan. Tangga. Oke, sebelumnya kalian tolong berhadapan lagi, lebih dekat lagi. Karena pas rebut kertas itu kita terlalu jauh sorongkan badan di depan. Oke, ulangi lagi. Tangga, tangan, tangga, tangan, tangkap. Mau dicoba sekali lagi? Oke, ini kita coba sekali lagi ya. Silakan. Semua siap? Siap. Jeno dan Ami di belakang siap? Siap. Oke, semua siap. Silakan tatap mata pasangan kalian di depan. Silakan tatap mata pasangan kalian di depan. Jangan terlalu dekat, Elis. Dengar aba-aba dari Ibu. Tangga. Sambil tatap mata pasangan di depan ya. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Oke, mari kita beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk.
Pagi hari telah tiba. Angin sedang dan ombak yang tenang membawa kapal kayu yang saya tumpangi berangkat dari Labuan Bajo, Manggarai Barat menuju Pulau Rinca. Menyaksikan keindahan alam dan sejarah sang naga purba Komodo di pulau ini. Waktu tempuh menuju Pulau Rinca 2 hingga 3 jam. Pulau seluas 22.000 hektar persegi ini termasuk kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat dan juga bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Di pulau ini, para komodo liar dan bebas bergerak kemana saja. Kawanan komodo sering mendatangi permukiman penduduk, termasuk permukiman para penjaga komodo ini. Selain di Pulau Komodo, kita juga bisa menyaksikan binatang purba lainnya di Pulau Rinca, kurang lebih sekitar 20 km dari Pulau Komodo. Untuk menyaksikan langsung binatang ini, jarak aman yang harus kita jaga adalah 5 sampai 7 meter. Tak sulit menemukan komodo di pulau ini sebab tampak komodo yang ada sekitar dapur penduduk. Mereka mengandalkan penciuman ya. Jadi biasanya kalau dekat dapur karena ada ciuman makanan itu pasti mereka masuk. Dan yang pasti mereka ngecek dulu keadaannya seperti apa. Kalau misalkan tidak ada orang di dalam, itu pasti mereka masuk damai lewat. Membedakan jenis kelamin hewan purba ini bisa dilihat dari fisiknya. Komodo jantan biasanya kepalanya lebih besar dan ekornya lebih panjang dibanding komodo betina. Komodo di Pulau Rinca bertelur hingga 15 sampai 30 butir. Namun pada akhirnya hanya 1 sampai 3 butir yang menetas. Di Pulau Rinca hewan-hewan seperti monyet, rusa, babi hutan, burung dan ular masih banyak beredar dan mereka adalah makanan bagi komodo. Puas saksikan aksi liar komodo, tujuan wisata lain yang wajib dikunjungi di Pulau Labuan Bajo adalah Pantai Pit. Kawasan wisata alam ini bisa ditempuh dengan kapal motor selama 4 jam dari Pulau Buaya, Pulau Rinca, atau 3 jam dari Labuan Bajo. Disebut Pantai Pit karena pasirnya berwarna merah jambu. Pasir memanjang begitu cantik dipandang. Warna pantai dan laut yang biru memukau mata dan hati wisatawan. Satu hal yang membedakan pantai ini dengan pantai yang lain adalah pasirnya yang berwarna pink. Warna pink itu didapat dari koral ini. Mereka terdampar dari tengah laut ke pinggir laut menjadi serpihan-serpihan yang kemudian bercampur dengan pasir putih yang ada di sini. Pengunjung Pantai Pink didominasi turis asing. Keindahan pasir dan indahnya kawasan pantai membuat para turis terpesona. That's amazing to ever seen about it before, so I was impressed about it. The guys, they say we come from coral stuff like that, and I was impressed about it, the coral. After they say a couple of weeks, they become white like that because the sun is born of the sun actually. So I never seen like that before. I was impressed about it. Dimatikan sudah ya, karena sudah selesai videonya. Tadi yang terakhir boleh ngomong dong? Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu menyajikan materi dalam bentuk PowerPoint dan teman-teman silakan perhatikan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada yang mau bantu Ibu untuk baca? Oke, silakan. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi dengan banyak spesies endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang terdiri dari 3 zona utama, Atlantis, Wallacea, dan Australis. Oke. Tadi di situ ada kata spesies endemik. Ada yang tahu spesies endemik? Oh, oke, silakan. Hanya ada di tempat tertentu saja. Kira-kira spesies endemik yang ada di Indonesia contohnya apa? Komodo. Komodo terletak di? Lebih rinci di kabupaten mana? Kabupaten Manggarai. Kotanya Labuan. Seperti tadi video yang sudah Ibu tampilkan,
Jadi komodo bisa ditemukan di 2 pulau di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Dan tadi ada banyak penjelasan tentang bagaimana cara kita membedakan komodo jantan dan komodo betina. Sudah tadi kalian tonton bersama-sama kan? Sudah. Selain komodo, di Pulau Komodo juga ditemukan spesies lain seperti apa tadi? Rusa. Ada apa lagi? Ada dan ada ular. Ada spesies ular. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Flora di Indonesia. Ada dataran Sunda, itu masuk tipe Asiatis, didominasi oleh tumbuhan dari suku Dipterocarpacea. Selanjutnya, dataran peralihan atau Wallacea dipengaruhi oleh flora Asia dan Australia, didominasi oleh suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Oke, jadi yang ketiga ada dataran Sahul atau Australis, didominasi oleh suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Oke, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di situ ada dataran peralihan, dipengaruhi oleh flora Asia dan Australia. Peralihan itu ada di bagian tengah ya. Ibu tampilkan. Teman-teman bisa lihat di buku situ? Di buku. Silakan buka di halaman 78. Di situ ada peta yang menjelaskan tentang pembagian wilayah di Indonesia, pembagian wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada yang pertama ada tipe Asiatis, dia ada di bagian barat Indonesia ya. Ada Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Selanjutnya ada tipe peralihan. Itu ada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada tipe Australis atau di wilayah bagian barat Indonesia, khususnya di wilayah Maluku dan Papua. Ini fauna Indonesia. Asiatis di bagian barat, peralihan atau Wallacea di bagian tengah, dan fauna Australis di bagian timur menuju Papua dengan jenis-jenis seperti kanguru, koala, dan suarez. Persebaran flora di Indonesia. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca ini? Friend, silakan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dengan keragaman iklim dan geografinya yang unik, merupakan rumah bagi kekayaan flora dan fauna yang tak tertandingi. Dari pegunungan hingga hutan tropis, setiap wilayah memiliki keanekaragaman hayati yang mencengangkan. Terima kasih, Efren. Selanjutnya, geografi Indonesia yang unik. Kepulauan besar. Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, mulai dari Sumatera di barat hingga Papua di timur, masing-masing dengan ekosistem yang khas. Selanjutnya ada variasi iklim tropis, lembab di sebagian besar wilayah, hingga iklim pegunungan di daerah-daerah tinggi menciptakan habitat yang beragam. Tanah yang subur. Tanah vulkanik yang subur di banyak pulau menyediakan sumber daya bagi pertumbuhan flora yang berlimpah. Kita bahas bersama. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada iklim, aktivitas manusia, dan geografi. Iklim itu perbedaan suhu, curah hujan, dan kelembaban.
yang menciptakan berbagai ekosistem yang sesuai bagi spesies tertentu. Contohnya tadi komodo hanya bisa hidup di NTT saja. Komodo tidak bisa pindah ke Kalimantan atau komodo juga tidak bisa pindah ke Aceh karena memang iklim yang cocok untuk komodo bisa berkembang biak hanya iklim yang ada di Pulau Komodo. Selanjutnya ada geografi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang kedua ada geografi, yaitu bentuk tanah, elevasi, fitur geografis, mempengaruhi keragaman habitat dan persebaran makhluk hidup. Yang ketiga ada aktivitas manusia. Pembukaan lahan, urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini yang menyebabkan beberapa tumbuhan hanya bisa hidup di wilayah tertentu ya. Ini juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Peran ekosistem dalam menjaga keseimbangan alam. Ada siklus air, daur materi, dan energi matahari. Ada yang mau baca tentang siklus air? Ada yang bisa baca? Siklus air? Oke, silakan. Siklus air, hutan, sungai, dan danau memainkan peran penting dalam siklus hidrologi yang menjaga pasokan air. Selanjutnya daur materi, ada yang mau baca? Ada yang bisa baca? Oke, Juwita, silakan. Daur materi, interaksi antara tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme memungkinkan pendauran ulang unsur-unsur penting. Oke, yang ketiga ada energi matahari. Ibu yang baca ya ini. Sinar matahari menjadi sumber energi utama bagi rantai makanan di dalam ekosistem. Ini peran ekosistem dalam menjaga keseimbangan alam sehingga flora dan fauna tadi kita bahas di pertama itu bisa hidup dengan baik di satu wilayah tertentu. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok untuk mengerjakan pekerjaan kelompok. Bisa? Bisa. Siap? Ya. Siap. Oke. Kelompok pertama ada di sebelah kiri Ibu. Nama kelompoknya Indonesia bagian barat. Selanjutnya kelompok yang di tengah ada di tengah. Nama kelompoknya Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir di sebelah kanan Ibu ada kelompok Indonesia bagian timur. Silakan bentuk dalam kelompok. Gabungkan meja. Semuanya sudah dalam kelompok? Ibu akan bagikan kalian handout berupa materi untuk kalian pegang dan kalian diskusi bersama dalam kelompok ya. Iya. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan ini untuk Indonesia bagian timur. Silakan dibaca dan diperhatikan. Kira-kira adakah pertanyaan yang akan kalian berikan ke Ibu setelah melihat materi yang saya bagikan tadi? Silakan Mbak. Ibu beri kalian waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira dari materi ini adakah pertanyaan untuk kalian tanyakan ke Ibu?
Sudah semua sudah lihat? Sudah. Adakah pertanyaan untuk Ibu? Dari kelompok Indonesia bagian Timur. Oke, silakan Efren. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Apakah dampak bila spesies flora dan fauna di dunia mengalami penurunan? Oke, silakan. Silakan dulu. Terima kasih untuk Efren. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Terima kasih Efren. Pertanyaan yang bagus sekali dari Efren dari kelompok Indonesia bagian Timur. Dampak apabila spesies flora dan fauna itu semakin berkurang. Dampaknya yang pertama, tidak ada keseimbangan ekosistem yang ada di dunia. Kalau tidak ada keseimbangan ekosistem, maka bisa menyebabkan putusnya rantai makanan. Sudah dari biologi kan ini. Apabila rantai makanan putus, maka dengan sendirinya akan banyak bencana yang terjadi. Contohnya kekeringan akibat pohon-pohon yang ditebang. Itu kan termaksud ya. Jadi apabila pohon ditebang, akhirnya hujan turun, air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah dan tidak bisa muncul mata air yang baru. Hasil akhir terjadilah kekeringan. Selanjutnya yang kedua ada gagal panen. Gagal panen. Yang ketiga bisa jadi ada wabah-wabah penyakit baru atau wabah-wabah virus baru. Contohnya seperti ketika tikus sudah semakin banyak karena ular semakin berkurang karena diburu oleh manusia, maka tikus itu populasinya semakin meningkat. Kalau tikus populasinya semakin meningkat, dengan sendirinya kotoran tikus dan lain sebagainya dari tikus itu bisa memunculkan bakteri dan terakhir bisa menjadi virus yang tidak baik bagi kesehatan kita. Betul tidak ini? Betul. Oke, terima kasih untuk Efren dan pertanyaannya. Selanjutnya yang kelompok Indonesia bagian tengah. Adakah pertanyaan untuk Ibu? Oke, silahkan. Adakah hubungan antara letak geologis suatu wilayah dengan sebaran flora dan fauna? Adakah hubungan antara letak geologis suatu wilayah dan sebaran flora dan fauna? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Untuk jawabannya RS. Jadi Ibu sudah sediakan faktor geologi punya pengaruh terhadap apa tadi ya? Coba ulangi. Faktor geologi. Suatu wilayah dengan sebaran flora dan fauna. Oke, faktor geologi. Geologi itu kita mempelajari tentang faktor tanah yang kita injek ini. Jadi ada pengaruhnya. Ibu kasih contoh. Komodo hanya bisa hidup di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan iklim yang kering. Dengan jenis biomanya adalah sabana.
Kalau komodo dipindahkan ke kutub utara yang iklimnya tundra, kira-kira cocok tidak? Karena dingin kan? Jenis tanahnya juga lembab, sehingga tidak memungkinkan komodo untuk bisa hidup di wilayah kutub. Komodo hanya bisa hidup di wilayah yang kering dengan jenis tipe hutannya adalah sabana, dan dengan matahari yang sangat tinggi, dengan penyinaran yang sangat lama, sehingga daerah tersebut tuh kering, tandus, gersang, dan lain-lain. Komodo apabila dipindahkan ke tempat yang lain sangat tidak cocok karena suhunya tadi, iklimnya, termasuk geologinya, jenis tanahnya. Begitu juga dengan tumbuhan. Ibu contohkan cendana. Cendana hanya bisa hidup di pulau dalam iklim kita yang gersang kan? Coba kamu bayangkan cendana apabila dipindahkan ke Inggris. Apakah dia akan tumbuh di Inggris? Kemungkinan besar dia bisa tumbuh, tetapi proses yang harus dilalui itu sangat banyak ya, memakan waktu yang cukup lama untuk bisa menumbuhkan si cendana ini di Inggris. Jadi cendana hanya bisa hidup di wilayah kita saja dengan iklim sabana, kering, dan lain sebagainya. Cendana apabila dipindahkan ke tempat lain, maka besar kemungkinan dia tidak akan bisa tumbuh. Itu faktor keterkaitan faktor biologi dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kelompok berikutnya ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Jadi tadi kami baca mengenai materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ingin kami tanyakan adalah apa sajakah faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tadi kita sudah bahas tiga ya, ada iklim, aktivitas manusia, dan geografi. Selanjutnya ada topografi, terus ada jenis tanah, ada geologis tadi, dan berikutnya ada aktivitas manusia. Mau ibu baca kembali atau ibu baca yang selanjutnya, faktor-faktor lain yang tidak ada di depan? Yang selanjutnya saja. Oke, faktor yang keempat itu ada topografi. Topografi ini berkaitan dengan kemiringan suatu tempat, terus berkaitan dengan ketinggian suatu tempat, terus berkaitan juga dengan tanah, bentuk, dan jenis tanah. Ibu kasih contoh. Tumbuhan kopi, pernah lihat kopi? Pernah. Dia bisa hidup di tanah yang seperti apa? Di dataran rendah kah, dataran tinggi kah? Kopi. Dataran tinggi kan? Ya. Adakah tumbuhan kopi di sini? Tidak, bukan. Tapi kopi bisa tumbuh di daerah Eban yang datarannya tinggi. Oke? Selanjutnya ada faktor jenis tanah atau kesuburan tanah. Di wilayah-wilayah tertentu di hutan, kalau kamu jalan ke Elasunan, di situ banyak pohon-pohon tuh. Pohon-pohon itu ketika musim kering dia akan menggugurkan daunnya. Daun-daun itu dimanfaatkan untuk tanah sebagai humus dan unsur-unsur hara untuk membantu pembentukan unsur hara dalam tanah. Sehingga di wilayah kita yang paling subur tuh hanya di situ. Ada mata air dan lain sebagainya. Faktor yang terakhir ada geologis, tadi seperti yang ditanyakan oleh si RS tentang faktor geologis. Geologis itu kita bahas tentang tadi ya, tentang batu-batuan, tanah dan lain sebagainya. Dan Indonesia merupakan negara yang terbentuk akibat struktur geologi yang menyebabkan Indonesia tuh menjadi negara yang berpulau-pulau. Itu juga menjadi faktor penentu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Masih semangat? Masih. Benar saja ini. Tepuk semangat. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik yang telah Ibu siapkan sebelumnya kepada kelompok, dan tiap-tiap kelompok ini akan membahas materi yang berbeda ya. Jadi kelompok Indonesia bagian timur dia akan membahas tentang karakteristik dan sebaran flora dan fauna di Indonesia bagian timur. Selanjutnya Indonesia bagian tengah juga seperti itu.
membahas tentang karakteristik dan sebaran flora dan fauna di Indonesia bagian tengah. Begitupun dengan kelompok Indonesia bagian barat. Silakan amati, silakan baca RKPD tersebut. Sudah? Ada rangkaiannya di situ ya? Berikutnya, Ibu akan bagikan kalian kertas kartu sesuai yang tertera di RKPD. Ada alat dan bahan di situ. Ada. Apa saja? Lem, karton, gambar flora dan fauna, Tidak. Oke. Oke, sebelumnya kalian semua harus kerja kelompok. Jadi penilaiannya adalah kekompakan, kerjasama tim. Jadi jangan hanya satu dua orang saja yang melakukan semuanya. Misalkan satu orang ditulis untuk membaca RKPD-nya itu ada ketentuan kok cara kerja RKPD itu ada. Bagian atasnya ada nama kelompok. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis nama anggota kelompok masing-masing di atas RKPD situ. Di RKPD situ. Yang ini juga. Silakan dikerjakan, silakan diberi gambar, dipisahkan ini. Ada yang merasa bingung dengan susunan di RKPD, boleh langsung tanya di bawah tangan dan tanya di ibu.
yang udah tempel satu gambar. Bagian sini silakan fauna dan fauna mana. Jangan saya kita tempelkan dulu kalau begini.
supaya bisa cepat selesai.
Oke, waktu tersisa beberapa menit lagi.
1 menit lagi. Anak-anak 1 menit. Kelompok yang sudah selesai pulang ke yang lain tetap akan ditempelkan hasil pekerjaannya di tembok-tembok. Kelompok 1 sudah, Indonesia bagian barat. Selanjutnya kelompok Indonesia bagian tengah. Sudah selesai. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 Indonesia bagian tengah. Silakan. Silakan. Ditempelkan di sebelah. Dengan gunting yang baru. Kelompok yang terakhir di produksi brand di tembok.
tangan dulu untuk kita semua. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 3 silakan. Silakan aja, silakan. Silakan. Oke, selanjutnya karena teman-teman sudah menyelesaikan tugas kelompoknya dengan sangat baik, Ibu meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan tugas kelompok kalian yang sudah kalian kerjakan di depan. Karena tadi kelompok pertama itu kelompok Indonesia bagian Barat yang lebih dahulu menempelkan tugasnya di depan. Oleh karena itu, Ibu minta pada waktu selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok Indonesia bagian Barat untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok, Ibu persilakan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada saya selaku wakil dari kelompok Indonesia bagian Barat untuk menjelaskan presentasi kami terkait persebaran flora dan fauna Indonesia khususnya yang berada di bagian barat. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia dibagi atas 3 persebaran flora dan fauna oleh 2 garis Wallace dan Beaver. Yang kami ambil di sini adalah persebaran flora dan fauna khususnya di bagian barat atau tipe Asiatis. Jadi yang di sini floranya adalah yang pertama bunga bangkai atau dengan nama latin Amorphophallus titanium. Persebaran bunga bangkai ini ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Namun beberapa spesies Amorphophallus titanium ini juga bisa tumbuh di daerah lain seperti daerah Sulawesi. Kemudian yang kedua adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini tumbuhnya di sekitaran Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Khususnya berada di salah satu daerah yaitu Bengkulu. Kemudian lanjut ke yang ini, namanya adalah meranti atau yang dalam bahasa Latin Sorea sp. Persebaran dari meranti ini ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun beberapa spesies meranti juga tumbuh di Pulau Sulawesi dan Maluku. Kemudian yang ini, seperti yang kita lihat, ini adalah hutan hujan tropis yang berada di daerah Kalimantan. Dan yang terakhir, flora ini adalah anggrek ginting yang berada di Kalimantan. Kemudian lanjut ke fauna. Fauna yang pertama adalah harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatera. Persebarannya sudah seperti kita ketahui ada di daerah Sumatera. Kemudian ada orangutan atau Rhizocerus sandacus yang persebarannya berada di hutan Kalimantan. Yang ini adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini berada di daerah Sumatera, khususnya di salah satu pelestarian in situ yang berada di Lampung. Spesifiknya berada di Lampung Barat yang bernama Taman Waikambas. Kemudian ada badan bercula satu atau Rhinoceros sagatus yang persebarannya itu berada di daerah Aceh dan Sumatera Barat. Namun beberapa juga ada di Jawa. Dan yang terakhir adalah terenggiling Jawa. Sebenarnya terenggiling berasal dari beberapa daerah di luar negeri. Namun ada beberapa spesies juga yang bisa hidup di Indonesia. Jadi ini adalah beberapa contoh jenis spesies flora dan fauna yang ada di Indonesia. Saya bisa menjelaskan beberapa ciri-ciri yang ada pada flora dan fauna di bagian barat, khususnya tipe Asiatis. Yang pertama itu ciri-ciri dari floranya memiliki vegetasi hutan tropis yang selalu basah, seperti yang kita lihat di daerah Kalimantan dan Sumatera. Kemudian memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, kruing, mahoni, dan sejenisnya seperti gaharu juga. Kemudian selalu hijau sepanjang tahun, di mana daerah ini daerah
yang ditumbuhi ini memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahunnya. Kemudian memiliki daun yang lebat dan berwarna hijau. Dan yang terakhir memiliki flora endemis khas Indonesia bagian barat seperti Rafflesia arnoldii atau Padma raksasa. Kemudian ciri flora dan fauna di bagian barat Indonesia adalah yang pertama, hewan yang tidak memiliki kantung. Hewan tidak memiliki kantung contohnya adalah kantung. Hewan yang memiliki kantung contohnya adalah kanguru. Kemudian banyaknya jenis kerang. Kemudian juga ada mamalianya memiliki tubuh yang cukup besar. Kemudian dapat ditemukan berbagai jenis reptil seperti komodo, kemudian ular dan lain sebagainya. Kemudian dapat dijumpai berbagai jenis burung bersuara merdu dengan warna yang indah. Kemudian memiliki banyak jenis ikan tawar. Dan yang terakhir, contoh fauna endemik di zona Asiatis adalah seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, orangutan, badak bercula, dan terenggiling Jawa. Sekian hasil presentasi saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan berupa kritik, saran, sambahan maupun pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Mari kita beri tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kepada materi kita kembali ke tempatnya. Selanjutnya Ibu yang memberikan tambahan ya. Terima kasih kepada kelompok, terutama kepada teman-teman anggota kelompok Indonesia bagian barat yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan bagus. Selanjutnya kesempatan berikutnya diberikan kepada kelompok Indonesia bagian tengah untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada yang bertugas, Ibu persilahkan. Silakan. Thank you. Ya, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok Indonesia bagian Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari Indonesia Tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu Indonesia bagian tengah, yaitu flora dan fauna. Yang pertama ini bunga cempaka kuning. Cempaka kuning, maaf. Pengertian bunga cempaka kuning adalah salah satu jenis bunga dari keluarnya Magnolia Tiara. Ciri-ciri bentuk, yang pertama bentuk, yang kedua wama, yang ketiga aroma, dan empat daun, yang kelima pertumbuhan, dan yang keenam habitat. Yang kedua itu pohon kayu hitam adalah sepatuan untuk pohon ekonomi yang memiliki nama latin Diospyes adalah yang memiliki warna kulit yang coklat gelap. Yang ketiga, pengertian pohon adalah sejenis paku yang bertumbuh liar di. Yang keempat, pohon cendana. Cendana adalah pohon yang dikenal karena kayunya yang wangi dan sering digunakan di dalam perbuatan. Fauna yang pertama badak. Badak merupakan salah satu mamalia di Indonesia yang transkontinental. Fauna ini tersebar di Pulau Jawa, di Pulau Komodo, yang ketiga tersiur, dan keempat anol. Oke, Sekian mari inilah hasil diskusi kami. Terima kasih. kita beri tepuk tangan untuk yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tepuk salut.
ketiga, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya di pertemuan berikutnya. Oke, mau tanya nih, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, selanjutnya Ibu meminta teman-teman untuk memberikan kesimpulan. Adakah teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan kepada Ibu dan teman-teman yang lain? Oke, Eli silakan. Jadi teman-teman, saya akan menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini yang tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terdiri atas 3 tipe, yaitu Asiatis, Peralihan, dan juga Australis. Kemudian di masing-masing, kenapa bisa terjadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada iklim, kemudian ada aktivitas manusia, ada geografi, topografi, ada geologi, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masih semangat? Masih. Oke, terakhir Ibu akan berikan ice breaking karena setelah itu lihat ada yang tegang, ada yang loyo, ada yang kaku, mungkin deg-degan dan lain sebagainya. Ibu akan memberikan kalian ice breaking untuk menimbulkan kegoyangan. Jadi Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Silakan berdiri. Semua sudah siap? Siap. Ibu akan menampilkan video gerakannya. Kalian ditugaskan untuk mengikuti gerakan seperti yang dicontohkan oleh orang-orang di dalam video ya. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Oke. Mari kita mulai. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Ibu ini gerakan seperti ini.
perekonomian negara. Beraneka ragam spesies yang kita miliki pada hakikatnya menjadi sumber utama menyediakan kebutuhan pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan energi. Seperti yang kalian ketahui tadi, jadi cendana itu punya manfaat di bidang kosmetik, terus tumbuhan-tumbuhan lain juga begitu. Ada beberapa hewan yang juga bermanfaat untuk kesehatan dan lain-lain. Namun belum tentu generasi muda saat ini memahami bahwa keanekaragaman hayati Indonesia adalah sumber daya yang penting bagi pemenuhan pembangunan nasional dan perlu dijaga. Ini terbukti dengan di beberapa tempat masih adanya perburuan liar, seperti misalnya perburuan terhadap harimau, gajah, juga babi rusa, anoa, kanguru, dan lain-lain. Sejumlah besar sektor perekonomian nasional bergantung secara langsung ataupun tak langsung dengan keanekaragaman flora dan fauna, ekosistem alami, dan fungsi-fungsi lingkungan yang dihasilkan. Sebagai contoh, ibu kasih contoh, Taman Nasional Komodo itu dengan sendirinya mendatangkan devisa bagi negara karena setiap tahun tuh pengunjungnya banyak dan rata-rata pengunjungnya itu seperti tadi dijelaskan di video pada awal, pengunjungnya itu biasanya rata-rata dari mancanegara, dari luar negeri. Mereka datang berkunjung, bukan hanya di Taman Nasional Komodo saja, tapi banyak tempat-tempat di Indonesia yang juga dikunjungi oleh orang asing, dan itu dengan sendirinya membantu perekonomian masyarakat di Indonesia dan juga menambah devisa negara. Karena itulah konservasi keanekaragaman hayati menjadi sangat penting dan menentukan bagi keberlanjutan sektor-sektor seperti kehutanan, pertanian, perikanan, kesehatan, ilmu pengetahuan, industri, dan pariwisata. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk menuliskan refleksi yang ini tentang bagaimana jalannya pembelajaran hari ini. Refleksinya kalian tulis di stick note. Selanjutnya tugas kalian adalah menempelkan stick note ini di depannya, di papan. Oke, 2 menit saja. Selanjutnya, semua duit tadi kan sini coba silakan tulis apa yang kalian rasakan di kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terus kalau bisa sematkan dengan emoticon di situ ya, misalnya sedih, silakan gambar dengan mulutnya turun atau air mata stres mungkin karena itu terlalu boleh ditulis juga.
Ayo, silakan. Yang sudah tidak apa-apa, silakan. Yang sudah langsung tempelkan di sini. Nah, cuma ditulis banyak ini pasti ibunya. Pasti kesannya ada yang sedih. Oke, silakan. Silakan duduk. Untuk yang sudah dari silakan duduk. Sudah ya? Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Sudah? Oke. Terakhir. Untuk pertemuan kita berikutnya, teman-teman, silakan persiapkan materi tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Jangan ditulis, persiapkan materi tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Subnya yaitu tentang suaka alam, pelestarian alam. Suaka alam, pelestarian alam. Suaka alam, pelestarian alam. Sudah? Sudah. Oke. Materi kita hari ini telah selesai. Pertemuan kita akan berakhir beberapa menit lagi, 1 menit lagi. Selanjutnya, Ibu minta kepada satu teman untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Kita berdiri, kita Ibu guru, teman-teman sekalian, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah melindungi kami dari awal hidup kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, silakan duduk.